pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Herda Resti Pagiling. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik pada SD YPPK Torea yang beralamat di Jalan Adi Sucipto RT 1, Kampung Torea, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan profesi Guru Agama Katolik Batch 1 tahun 2024 di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia pada kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 2486905098. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sebagai pelaksanaan ujian kinerja yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dari proses PPG yang sedang saya ikuti. Adapun tema pembelajaran saya yaitu Yesus mengajarkan pengampunan. Materi pendidikan agama Katolik kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Proses pembelajaran yang saya laksanakan saya tampilkan pada video berikut. Terima kasih. Hormat kepada Ibu Guru. Selamat pagi juga, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Hari ini semangat datang sekolah? Semangat. Baik. Sebelum kita memulai melanjutkan pembelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya. Baik, silakan Tony. Tony akan memimpin kita dalam doa. Ibu Guru dan Ustaz Iman, sebelum kita mengikuti pelajaran, marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengampun, Engkau mengampuni hujan bagi orang yang baik maupun tidak baik. Sebelum kita belajar, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kita dulu. Angela Eustasia, izin sakit. Antonius Tiktikweria, Hadir Ibu. sehat? Sehat. Francisca Devika, Hadir Ibu. sehat? Sehat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu Guru memeriksa dulu. Semua hari ini bawa buku? Bawa pena? Kita harus membawa buku, pena kalau kita ke sekolah, karena itu menjadi alat untuk kita belajar. Ibaratnya petani, kalau mereka tidak bawa cangkul ke sawah, apa yang mereka bisa kerjakan? Jadi kita di sekolah bawa buku dan bawa pena, pensil atau peralatan tulis menulis. Supaya kita lebih bersemangat untuk memulai pelajaran kita bernyanyi dulu. Ayo kita bantu dulu. Ayo. Kongres Gunung Sri jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Dia didorong-dorong, digoyang-goyang, diguncang-guncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Yesus taat kepada Yesus taat kepada Allah. Allah. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana Yesus setelah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu malaikat membawa dia ke gurun. Di sana Yesus berpuasa selama berapa lama ya? 40 hari dan 40 malam.
kelompok. Setelah itu kita akan membuat hipotesis atau kesimpulan sementara berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan, lalu kita membuat perencanaan kira-kira apa yang akan kita usulkan sebagai solusi. Yang berikut kita akan mengadakan penyelidikan dan pengumpulan data. Karena ini adalah pelajaran agama Katolik, maka kita punya sumber yaitu Kitab Suci. Kitab Suci, betul. Lalu kita akan menyusun solusi atau solusi itu akan menjadi kesimpulan bersama kita untuk menjadi pegangan kita, pedoman kita apa yang harus kita perbuat berdasarkan dengan panduan dari Kitab Suci tadi. Lalu yang terakhir kita akan mengadakan namanya evaluasi solusi. Apa itu evaluasi solusi? Kita akan merencanakan aksi. Apakah solusi yang tadi sudah kita susun itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik. Anak-anak yang terkasih, adapun tujuan pembelajaran kita dari materi ini yaitu kalian mampu memahami ajaran Yesus tentang pengampunan dan memanggil orang berdosa sehingga mampu mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Teristimewa dalam hal mengakui kesalahan dan mengampuni. Mengapa kita harus bersikap seperti itu? Karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita, sehingga kita sebagai manusia harus mampu mengakui kesalahan dan mengampuni sesama kita. Sehingga Allah itu Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, itu menjadi contoh, menjadi teladan kita. Oleh karena itu, kita sebagai gambar dan rupa Allah hendaknya menunjukkan sifat-sifat Allah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan orang lain. Jadi, mengapa kita harus mengampuni? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka kita sebagai gambar dan rupa Allah harus juga mengampuni orang lain. Nah, baik, sebelum kita masuk dalam materi kita lebih dalam, Ibu Guru mau bertanya dulu. Apa itu pengampunan? Siapa yang bisa jawab? Ya. Sikap atau tindakan memaafkan orang lain. Bagus, Tony, terima kasih. Siapa lagi yang bisa jawab? Ya, Ingrid. Sikap mengampuni kesalahan orang lain. Sikap mengampuni kesalahan orang lain. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Mengapa kita harus mengakui kesalahan sekaligus mengampuni? Siapa yang bisa jawab? Ya. Karena Allah mau kita selalu berbuat baik. Karena Allah mau kita selalu berbuat baik. Baik, baik. Terima kasih. Siapa lagi? Ya, Vio. Karena kita tidak boleh dendam. Baik, anak-anak. Tadi Bu Guru menyampaikan bahwa model pembelajaran kita itu adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Maka Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian akan mencoba menganalisis, melihat masalah apa yang ada pada video itu. Tolong diperhatikan baik-baik. Hai Dika, kok kamu di sini sendirian? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendirian? Emangnya masalah hidup kamu? Bagaimana sih kamu sama teman sendiri? Apa? Teman? Nggak salah ngomong kamu. Siapa juga yang mau berteman sama kamu? Udah hitam, Becky lagi. Lihat pilih kamu ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau berteman sama kamu. Baik, setelah kita menonton video tadi, kita akan menganalisis dalam kelompok kisah yang ditampilkan tadi melalui tuntunan pertanyaan. Jadi nanti silakan kalian membuat kelompok, kalian menentukan siapa
Baik, silakan kalian menentukan pengurus kelompoknya. Baik, setelah kalian berdiskusi, tentang pertanyaan-pertanyaan di atas, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Siapa yang mau duluan? Baik, silakan kelompok sebagian. Baik, kita beri tepuk salut untuk kelompok Santo Petrus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih, silakan kembali. Siapa lagi yang bersedia? Ya, silakan. Turun ke sana. Mari kita perhatikan presentasi dari kelompok 2 atas nama kelompok Skolastika. Silakan. Ayo yang lain perhatikan. Perkenalkan kami dari kelompok Skolastika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama ketua Stia Lestari, Francisca Devika Anggota, Stefania Carrera, Violeta Wisnu. Masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Masalah yang terjadi menurut video tersebut yaitu anak perempuan bernama Becca yang suka mengganggu dan menghina temannya karena merasa diri lebih cantik dan lebih kaya dari temannya. Sekian dan terima kasih atas diskusi. Baik, kita beri tepuk salut untuk kelompok Skolastika. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Siapa lagi? Oke, silakan. Baik, mari kita mendengarkan hasil presentasi dari teman kita dari kelompok 3. Silakan. Kenalkan kami dari kelompok Santo Pelinus Stefanus. Paulus Pelinus Mahmud, Sekretaris Stefanus Dasun Patiran, anggota Magdalena Valinca Patiran, Sandra Mangat. Satu, masalah apa yang terjadi pada video tersebut? Masalah yang terjadi di video tersebut yaitu anak perempuan bernama Becca yang suka mengganggu dan menghina temannya karena merasa diri lebih cantik dan lebih kaya dari temannya. Kelompok Santo Stefanus. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kelompok terakhir, silakan. Ayo.
menyaksikan hasil diskusi kita, maka kita akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu penyusunan hipotesis dan perencanaan solusi berdasarkan hasil diskusi. Jadi setelah tadi diskusi kita sudah presentasikan di depan, kira-kira menurut kalian solusi apa yang akan kita berikan sebagai jalan keluar atau kesimpulan sementara dari masalah yang sudah kita tonton tadi dari video. Sebagai manusia, kita harus saling menghormati, mengasihi sesama tanpa memandang fisik dan juga faktor ekonomi. Ajaran untuk saling mengasihi musuh sekalipun itu terdapat dalam kitab suci. Hendaknya itu menjadi pedoman kita. Nah, ajaran tersebut terdapat dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Ada yang bawa kitab suci hari ini? Silakan kita buka kitab suci dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36. Siapa yang bisa membacakan untuk kita? Saya. Ya, silakan Yosua. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Baik, anak-anak, seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa pedoman umum kita itu bersumber dari kitab suci yang merupakan ajaran iman Kristiani. Nah, ajaran iman Kristiani merupakan pedoman atau patokan kita dalam bersikap dan berperilaku terhadap sesama. Baik, setelah kita membaca kitab suci tadi, kita akan masuk dalam pendalaman sebagai tanggapan untuk menemukan solusi. Silakan diskusikan dalam kelompok kalian dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang hendak disampaikan Allah kepada kita dalam membangun hubungan dengan sesama? Silakan diskusikan dalam kelompok kalian. Waktu diskusi 5 menit. Silakan. Sudah? Sudah? Baik, selesai. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kita jawab bersama ya. Apa yang hendak disampaikan Allah kepada kita dalam membangun hubungan dengan sesama? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Meniru Allah yang murah hati. Ada yang lain? Ya, silakan Imel. Mengasihi sesama, Mengasihi sesama. Ada yang lain? tidak membenci. Tidak membenci. Ya. Baik. Setelah tadi kita berdiskusi, kita sudah memberikan jawaban. Sekarang kita akan menyusun solusi. Solusi itu yang akan menjadi pedoman bagi penyelesaian masalah di awal yang tadi kita sudah lihat bersama. Kira-kira ada yang masih ingat apa yang menjadi solusi kita? Ada? Ya, silakan. Allah kita maha pengampun dan maha kasih. Allah kita maha pengampun dan maha pengasih. Ibu saya. Ya. Kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harus berbuat seperti Allah, yaitu mengampuni dan mau mengakui kesalahan. Oke, jadi dia meniru seperti Allah, mau mengampuni kesalahan dan meminta maaf. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, sehingga tidak boleh saling menghina. Demikian pula dengan keadaan ekonomi. Itu bukan menjadi alasan untuk kita menghina orang lain. Tadi dalam diskusi sudah bilang, jangan karena miskin lalu kita menghina, itu tidak boleh. Kita sampai pada kesimpulan bersama. Allah kita maha pengampun dan maha kasih. Setuju? Setuju. Nah, kita sebagai umatnya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah harus berbuat seperti Allah, yaitu mengampuni dan mau mengakui kesalahan serta meminta maaf. Lalu
doanya. Baik, sekarang kita sampai pada bagian akhir pembelajaran kita, yaitu penilaian atau assessment. Silakan, ada 3 bentuk assessment, yaitu penilaian sikap. Nanti kalian akan mencentang pada instrumen-instrumen ini. Lalu yang kedua, untuk pengetahuan, itu akan ada soal di sini. Nanti silakan kalian jawab. Lalu yang ketiga, nanti kita akan menceritakan pengalaman kalian meminta maaf. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan masing-masing berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Baik, waktu pekerjaan selesai, silakan dikumpulkan. Yang belum tuntas, kita akan mengadakan remedian. Remediannya apa? Buatlah rangkuman tentang hal-hal yang ingin diteladani dari Yesus dan ajarannya tentang pengampunan berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 36 yang tadi. Itu untuk yang nilainya belum tuntas ya. Lalu yang sudah tuntas, kalian baca Matius bab 18 ayat 21 sampai 35 tentang Yesus mengajarkan pengampunan untuk meyakinkan kalian tentang sikap yang baik dalam hal pengampunan. Bisa? Bisa. Baik. Pembelajaran kita untuk materi Yesus mengajarkan pengampunan telah selesai. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam materi tentang kisah penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nanti boleh kalian baca-baca di kitab suci atau buku-buku di rumah tentang kisah penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Masih semangat? Masih. Kalau begitu, sebelum kita menutup pembelajaran kita bernyanyi bersama. Ayo berdiri. Ayo kita bernyanyi bersama. Boleh sambil goyang. Sini teman, sana teman, mana-mana kita berteman. Ada musuh, ada lawan, semua semuanya. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Baik, setelah kita bernyanyi bersama, kita akan menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Baik, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Saya. Semua mau? Linda saja ya, silakan Linda. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kata Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih dan pengampunan yang boleh kami terima. Dengan ini pembelajaran kita sudah selesai. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dengan hormat kepada Ibu Guru.